Ketika Allah sempatkan kita untuk mengaji adalah hal yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa. Tidak sembarang orang bisa mengaji, menyiapkan waktunya. Kalau tidak Allah siapkan. Sri Ani, oke, Sri Ani, oke. Assalamualaikum, ikut nyimak Ustadz, monggo Sri Ani, oke. Mbak Sri ya, apa Mbak Ani panggilannya, apa Mbak Sri Ani. Nok Musna, alhamdulillah sehat ya, iya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Nok Musna ya. Oke, kita mulai ya hari ini. Bu Ai, terima kasih ya. Bu Mimi kemana nih Bu Ai? Nih belum kelihatan ini, beliau sibuk kayaknya paginya ya. Kita mulai ya. Luna, nah ini Luna. Assalamualaikum Pak Ustadz, BIP hadir baik. Oh, hadir hehe. Oh ini teh Mamah Luna, berarti Masya Allah Mamah Luna ternyata hadir juga. Kemarin teh Luna teh siapa gitu. Oh Mama Luna, pas ada BIP-nya jadi jelas. Gimana Mama Luna, sehat selalu Mama Luna ya, mudah-mudahan Mama Luna semangat terus deh. Ya luar biasa nih beliau ya. Semangat terus Mama Luna. Kirain deh siapa. Bu Wahyu juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Bu Wahyu nih fiti-fitinya nih luar biasa nih ya. Mirip-mirip sama Mbak Nurmala nih. Mbak Nurmalanya kemana ini? Bu Ai, iya Pak Ustadz. Oke Bu Ai, insya Allah ya. Oke Mama Luna, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mbak Ayu Musrifah, Masya Allah Mbak Ayu sehat Mbak Ayu ya. Masya Allah kue kabitnya. Ternyata Bu Khotimah ada penyaingnya Bu Khotimah. Mbak Ayu ternyata mendengarkan itu. Mendengarkan itu namanya. Yang disebut mendengar itu adalah melaksanakan ya. Luar biasa. Saya nggak nyangka itu Bu Ayu akan membawa kue. Masya Allah begitu perhatiannya. Subhanallah, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Ayu, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar ya Mbak Ayu ya. Tahu kebutuhannya. Masya Allah. Biarin Teh Mimin belum hadir jadi nggak tahu dia. Ya, paling yang hadir Muna di akhirat ya. Masya Allah Mbak Ayu, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ayu. Tetap semangat Mbak Ayu. Itu rekamannya sudah jadi Mbak Ayu. Udah dikirim belum ya? Nanti Pak Haji Mamat. Abah Oji, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gitu Bah Oji. Bah, rekamannya sudah datang. Sudah dapat belum Mbak tuh Abah? Pak Haji sudah jadi. Mbak Kuswati, terima kasih Mbak Kus. Mas Erjan, gimana kabarnya Mas Erjan? Hadir ya. Pak Hamid 60, salam Pak Guru. Jempol sehat, mohon izin. Tadah ilmunya, siap. Pak Hamid Malaysia ini, beliau nih pendai ya, dan beliau tuh istiqomah hadir terus ya, Masya Allah. Abah Oji belum dapat, bentar lagi kayaknya baru jadi, baru dikirim ke saya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengenang, mengingatkan kembali begitu ya. Mas Erjan, mau pesen metode Al-Iqlan boleh, buku 2 ya, buku 2 Mas Erjan, buku 2-nya sudah ready insya Allah. Nah ini dia beliau Teh Mimin, orang yang luar biasa. Oke Teh Mimin, mudah-mudahan sehat selalu ya Teh ya. Oke kita mulai ya, udah terlalu panjang ini. Oke Ray mengikuti. Oke Ray, mudah-mudahan Ray bisa ikut terus ngaji ya Ray ya. Mudah-mudahan. Oke ya, insya Allah yang kemarin mengikuti pelatihan Al-Iqlan 2, insya Allah rekamannya sudah jadi itu. Nanti Pak Haji Mamat mungkin bisa membagikannya nanti. Beliau nih orang luar biasa. Mas Ray, Assalamualaikum, salam silaturahim. Terima kasih Mas Ray, mudah-mudahan Mas Ray istiqomah ya. Buku 2 insya Allah sudah ready ya, pekan ini insya Allah. Yang kemarin habis. Buku 2 ada perbaikan ya, yang kemarin lebih bagus insya Allah. Lebih mudah dipahami, sudah diganti dengan bahasa Indonesia begitu. Mas Erjan,
Rekamannya bisa didapat di mana Yai? Nanti saya izin dulu sama Pak Haji Mamat ya, karena beliau yang merekam begitu. Gitu Mas Erjan ya. Masya Allah. Pak Haji Mamat ini luar biasa. Yang hadir semua dikasih beras pulangnya. Subhanallah. Biarin saya ngomong, mumpung beliau belum datang. Udah hadir juga Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana. Itulah sapaan beliau. Oke, warna-warni juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Haji Jarkasi ternyata rekamannya sudah jadi. Mungkin nanti Pak Haji Mamat bisa mengirimkannya ya. Insya Allah bagus ya. Pak Muhammad, Alhamdulillah Depok hadir kiaiku. Ketebet beli ubi. Ketebet beli ubi jalar. Apa ini DH-nya apa Pak Haji? Dah ngebet pengen belajar. Oh dah. Ini pantunya luar biasa. Ya, ketebet beli ubi jalar. Dah ngebet pengen belajar. Subhanallah. Pak Mus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Muhammad nih, orangnya gimana ya Pak Muhammad? Orangnya enak gitu. Tanpa beban beliau itu hidupnya. Selalu ketawa. Oke. Ampura Yai, dimulai aja mau hadiri maulid. Oh monggo, siapa ini ya? Mbak Intan, oh ya Mbak Intan. Oh ya Mbak Intan, siap. Ada maulid ya Mbak ya? Oke siap Mbak Intan. Umu Ihsan, Bismillah Guru, siap. Kita awali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Materi hari ini sangat bagus. Jadi kalau meninggalkan dari room ini rugi insya Allah ya. Materinya bagus. Bunda Ratna juga sudah hadir. Alhamdulillah Bun. Gimana Bun? Sehat Bun? Masya Allah. Bunda Ratna juga orang yang luar biasa beliau. Cuman sayang belum bisa hadir di pertemuan ya. Kapan-kapan beliau juga bisa hadir ya. Mbak Yustina juga sudah hadir. Oke. Bunda Ratna Alhamdulillah. Ya, Bunda Ratna ini luar biasa juga beliau. Ya semangat ngajinya. Udah mulai nomor 1. Tidak nomor 2 lagi. Oke Bunda. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Bun. Kita siap ngaji ya. Oke. Nah ini Bu Said ini. Bu Said juga sudah kelihatan terus nih. Di VT saya juga komentar juga beliau ya. Alhamdulillah. Bu Said mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Said ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa hadir sampai selesai ya. Ini bagus sekali materinya ya. Kita perhatikan baik-baik. Lanjutannya kalau tidak salah. Wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Ya. Pak Azhari amin insyaallah ya. Wa ainahu, wawunya masih atop aina. Asalnya ainani. Ya. Kenapa nunya hilang? Wa huwa mudhof. Karena mudhof itu tidak boleh ada tanwin. Dan nun dalam bentuk 2 adalah pengganti tanwin. Ainani itu. Ainun, ainani. Nah itu jadi ainani adalah bentuk 2. Isim yang rofa. Tanda rofanya adalah alif karena bentuk 2. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya cara bacanya ya. Abdul Hamid, Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Maaf telat. Monggo Pak. Belum telat Pak. Baru mulai ya. Ya. Jadi aina mubtada yang dirofakan dengan domah. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Cara bacanya begitu. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'a zorof zaman. Nah ini. Oh, zorof makan, maaf. Ma'a zorof makan, al-haya'i mudhof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh. Oke. Terata. Oh, teratai. Teratai. Terima kasih teratai ya. Mudah-mudahan berkah. Oke. Ma'a zorof makan, al-haya'i mudhof ilaih. Ingat rumusnya ya. Tanbih. Catatan penting bahwa kata setelah dzorof adalah mudhof ilaih.
Wal bukai. Wawunya atop, al bukai maktuf dari matuf alainya al hayai. Jadi wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Wawunya atop, ainahu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'anya zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Al haya'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu ya. Kemudian wal bukai wawunya atop. Al bukai maktuf dari matuf alainya al hayai. Kedua matanya ma'al hayai. Selalu malu. Wal bukai dan selalu menangis. Ya. Oh jadi gini. Aina hu maktuf ya. Jadi tidak mubtada ya, maaf ya. Jadi tidak mubtada. Jadi aina maktuf. Dari matuf alaihnya kalimat sebelumnya. Kebetulan kalimat sebelumnya itu semuanya rofa. Ya. Oke. Jadi dia ikut rofa. Nah begitu ya. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'a zorof. Al hayai mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wal bukai wawunya atop al bukai maktuf dari matuf alaihnya al hayai. Jadi kedua matanya ma'al hayai, selalu merasa malu. Orang itu kalau malu menunduk pandangannya. Bututi Yunara, oke, Lampung hadir, alhamdulillah. Ya, jadi orang yang mengenal Allah itu kedua matanya selalu malu, berarti menunduk ya. Pak Tab, apa ini Pak Tab? Oh, aduh, Pak Tab bisa diulang, Pak Tab itu kelewat tadi ya. Time Iswar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Time Iswar. Tetap semangat ya, Time Iswar ya. Gitu. Jadi, kedua matanya orang yang mengenal Allah, maksudnya begitu. Selalu malu. Ya. Kenapa selalu? Karena ma'a. Ma'a itu beserta. Berarti selalu maknanya. Selalu malu. Wal bukai. Dan selalu menangis. Gitu. Ya. Malu. Malunya kepada Allah. Kenapa? Banyak nikmat yang Allah beri. Tapi belum bisa mensyukuri secara sempurna. Jadi ada rasa malu. Kayak kita selalu diberi kepada seseorang, maka kita itu matanya tidak mampu melihat wajahnya. Ya, kita kalau selalu diberi oleh orang, maka kita tuh tidak mampu mata kita melihatnya. Karena apa? Ada rasa malu. Begitulah yang dirasakan oleh orang yang mengenal Allah. Allah sudah memberi segalanya. Sehingga dia pandangannya selalu menunduk. Malu, tidak berani menatap. Apa maknanya? Untuk menentang Allah itu tidak mungkin. Gitu. Orang kalau selalu diberi aja ya. Kita selalu diberi oleh seseorang. Maka muncul rasa malu kita. Mata kita tidak mampu menatapnya. Pata mohon maaf untuk hari ini dan beberapa hari ke depan saya akan kurang fokus mengikuti pengajian. Kenapa Pak Tab? Aduh, ada apa nih Pak Tab nih? Kenapa Pak Tab? Boleh dikasih tahu alasannya Pak Tab. Mudah-mudahan kita doakan Pak Tab bisa konsentrasi lagi begitu Pak Tab. Cep Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz. Nah gitu. Nah ini dia Bu Mimi hadir. Ada sedikit kesibukan. Oh iya. Siap Pak Tab. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah Pak Tab kesibukannya ya. Yang penting sehat ya. Mudah-mudahan Allah beri waktu untuk bisa menghadiri terus. Walaupun tidak fokus, nyalakan saja HP-nya. Mama Syafiq juga sudah hadir. Bu Maya Saro An-Najah juga sudah hadir. Semoga Pak Ustadz sehat. Amin. Mbak Ella Badri juga assalamualaikum Ustadz. Bu Mimi juga sudah hadir juga. Muna di akhirat siap duduk mendengar Ustadz. Subhanallah.
Ya itulah ya. Kang Akung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi mahal. Mahal ketika kita diberi oleh Allah waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Tidak semua orang bisa. Iya kan? Nah itu mudah-mudahan Pak Tab merasa. Ya, merasa. Dan mudah-mudahan Allah posisikan. Walaupun sesibuk apapun, mudah-mudahan Allah posisikan ya. Nyalakan terus HP-nya. Ya, bisa mendengarkan dalam suasana apapun. Mudah-mudahan Allah hitung mengaji. Begitu kan? Oke. Ya. Saya ulang. Jadi wa ainahu ma'al haya'i. Kedua matanya selalu malu gitu ya. Oke. Oh, Patab umroh. Oh, alhamdulillah. Kalimatnya kesibukan sedikit, jadi saya pikirannya pekerjaan dunia. Oh, Patab umroh, alhamdulillah. Mudah-mudahan umrohnya mabrur. Ya. Mancik Suni, alhamdulillah. Oke. Apa tuh tadi? Gak umroh. Oh, ya. Mudah-mudahan ya Pak Tab, yang penting mudah-mudahan Allah bisa siapkan. Pak Haji Abi Samil, nah ini beliau. Pak Haji Abi Samil nih baru hadir beliau. Alhamdulillah hadirnya. Kemana aja nih Pak Haji? Pak Haji kemana aja nih Abi Samil ini, Masya Allah. Iya, time isbar alhamdulillah. Aduh apa tadi? Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum, nyimak Pak Yai, subhanallah. Beliau itu takzim beliau ya, luar biasa. Masih mau dengerin gitu, luar biasa beliau. Ya, orang setenar beliau itu masih mau dengerin pengajian, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi Ustadz ya, Ustadz Munawir Ngacir. Bu Uun juga hadir, alhamdulillah. Oke, oke. Apa ini? Finish. Oke, apa ya? Finish. Saya nggak bisa bacanya. Atta Tegal hadir Pak Ustadz. Oh Mas Atta. Oke, Abi Samil banyak. Waduh banyak apa nih Abi? Oke, Pak Munawir. Makasih Pak Yai. Masya Allah. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Pak Useng hadir. Ayo lanjut dulu ya. Masya Allah. Jadi kedua matanya selalu malu dan menangis. Ini yang luar biasa ini. Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa ini tawadu beliau ya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Ya, ketika seseorang merendah di majelis ilmu, suatu ketika ilmunya akan mengangkat dirinya. Tapi ketika di majelis ilmu dia merasa sombong, maka ilmunya akan merendahkannya suatu saat. Itu. Gitu ya mudah-mudahan nih. Pak Siwodono, Assalamualaikum Ustadz, hadir. Oke, Pak Munawir, amin, kabul, Masya Allah. Ya, begitu ya. Jadi ketika kita ada di majelis ilmu, kemudian kita tawadu. Suatu ketika ilmunya akan mengangkat dirinya. Tapi ketika di majelis ilmu dia sombong, merasa sudah bisa, merasa pinter, maka ilmunya akan merendahkannya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tawadu. Pak Ragil, makola berapa Ustadz? Makolanya keempat, babnya ke-8. Pak Ismail hadir Yai, alhamdulillah. Pak Ismail mudah-mudahan istiqomah Pak Ismail ya. Pak Wildan juga hadir, alhamdulillah. Pak Wildan gimana kabarnya Pak Wildan? Saya jarang sapa beliau ya. Umu Isan amin. Oke, finish lanjut. Oke, Munawir tanam apa nih? Oke Pak Ismail amin. Bu Ratu juga hadir. Oke Pak Diwaluyo. Maaf Ustadz Munawir. Kayaknya pernah di MCTV. Iya betul. Betul Pak Hadi. Beliau adalah artis Ustadz. Ustadz artis apa? Ustadz artis apa? Artis Ustadz. Ya, pokoknya begitulah. Oke kita siap lanjut. Finish ya. Fatimah Kaina. Mbak Erlina. Oh Fatimah Kaina itu
Erlina. Hadir Pak Ustadz. Oke. Aceng Oman, Assalamualaikum. Neneng Hasana, Assalamualaikum. Kitabnya Nasoihul Ibad. Menangis untuk sebuah kesalahan atau dosa itu amat susah ya. Tapi kalau menangisi masalah sangatlah gampang. Ketika kita punya masalah, gampang untuk menangis. Tapi ketika kita punya dosa, susah untuk menangis. Hanya orang yang mengenal Allah. Hanya orang yang mengenal Allah yang mampu kedua matanya untuk malu dan untuk menangis. Nah, makanya di sini Baginda Rasul menjelaskan ruwiya. Ruwiya. Oke, Pak Ahmad Bahsin, Afan Ustadz, monggo. Jatra, Yai Munawir ceramah di Dengklok kemarin. Oh, Masya Allah. Nah, itu kan, oh, Munawir ngacir. Pak Ahmad Basin, anak usul gimana kalau kajiannya diselesaikan dulu, baru baca tab. Nah, itu dia, Pak. Ini ciri khas kita ya. Kita diajarkan untuk bersabar dalam menginginkan sesuatu. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, pengennya sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar untuk cocok dengan yang tidak kita inginkan. Begitu. Maunya kita itu ya materinya langsung bacain, langsung selesai, ya. Tapi ada nggak jaminan untuk memperbaiki hatinya? Karena perbaikan hati adalah wilayahnya Allah. Sabar itulah yang menghantarkan kita dengan tujuan-tujuannya. Jadi kita belajar sabar di sini. Ya. Dengan sapa-sapa, kemudian kita mendengarkan, sabar di situ kita, insya Allah. Dengan sabar itulah yang menghadirkan tujuan kita kepada Allah. Ya. Bisa saja materinya langsung habiskan, cukup 5 menit. Selesai, habis itu. Tapi kita belajar untuk berbeda sikap dengan keinginan. Itulah yang akan mampu memindah antara suasana yang tidak disukai menjadi suasana yang disukai. Itu. Jadi kita belajar di situ ya Pak ya. Kita belajar bersikap beda dengan keinginan. Ingat ya, berbeda sikap dengan keinginan. Kita belajar sabar di sini. Praktek sabar, tidak hanya belajar, tapi praktek. Ya, belajar untuk cocok dengan yang tidak cocok. Hanya orang yang terpilih yang bisa melakukannya. Ya, gitu. Hanya orang yang beriman yang mampu bersifat sabar, bersikap sabar ya. Gitu. Jadi disinilah ujian iman kita. Ketika kita menginginkan sesuatu yang inginnya saya begini loh. Gitu. Tapi perhatikan ada keinginan orang lain yang sama dengan kita. Belum tentu. Ya, itu ya. Oke. Nah, itu. Mungkin kita mau masuk kerja yai sabar kita untuk memahaminya. Ya, itu. Kita belajar sabar semuanya. Iya kan? Oke, siap. Kita belajar. Oke. Makanya nanti jam tayangnya dirubah ya Teh Mimin ya. Oke, siap. Ruwiya annahu qala. Nah, ruwiya ini adalah fi'il madi dengan naibul fa'ilnya apa gitu kan ya. Kalau ruwiya itu adalah fi'il madi majhul. Dia mempunyai domir huwa. Ya, belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka kalimat di depannya adalah naibul fa'il. Nah, ini sering ya kalimat ini. Jadi kita sudah paham. Anaknya akhwatnya inahunya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat iktirodiyah. Qalanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Nah, ini sebagai khobar anak. Ya. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ini aslinya naibul fa'il dari ruwiya. Cuman qala belum sempurna ketika belum ketemu makulul qauli. Kebetulan di sini ketemunya lau. Kalau lau ini pasti ketemu dua kalimat. Kalimat pertamanya adalah
sebagai fiil syaratnya dan kalimat keduanya adalah jawab syaratnya. Tapi kebetulan fiil syaratnya berbentuk kalimat. Nah, ini diawali dengan ana. Ana ini akhwatnya ina. Maka depannya dibaca isim ana, buka'a. Nah, begitu. Buka'a ini adalah isim ana yang dinasabkan dengan fathah. Nah, begitu. Ya. Maka di depan dibaca, kalau dibaca buka'a nggak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Begitu. Maka dibaca Dawuda. Nah, ini Nabi Dawud ya. Dawud itu bentuk isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Jadi dibaca Dawuda mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Mbak Ella, nah ini Pak Ustadz hadir, maaf telat. Siap memalintang ya, mudah-mudahan. Tokmus, S apa tuh? S, ya pokoknya S lah. Ruya itu isim maksur Kak Guru. Waduh, kita nggak ke situ ya, takut pusing. Ya, pokoknya ruya itu fiil madi majhul. Nah, untuk iklalnya kita nggak bahas ya, takutnya pusing. Jadi iklal mah dibahasnya nanti di materi khusus, begitu ya. Oke, nanti kalau bahas iklal pusing juga, nanti ada ajwaf dan lain sebagainya ya. Oke. Maka dibaca Dawuda mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Bawahnya atop. Ya. Maka depannya dibaca maktuf. Ya. Jadi maktuf alaihnya nah, kebetulan sama ya. Buka'a. Nah, ini dibaca wa buka'a. Wawunya atop buka'a. Maktuf. Dari maktuf alaihnya lafaz sebelumnya. Nah, di sini ada buka'a. Ya, jadi masih pokok kalimat. Ya. Masih menjadi isim ana. Kemudian disambung dengan atof. Makanya agak panjang. Wa buka'a. Ya, berarti ini maktuf wa huwa mudhof. Makanya depannya dibaca mudhof ilaih. Maka dibaca ahli. Dibaca ahli mudhof ilaih. Bisa juga jadi mudhof. Karena depannya adalah isim. Maka ahlil arodi. Nah, baru selesai. Kenapa selesai? Karena depannya ketemu fiil. Jadi kalau depannya ketemu fiil, selesai. Sudah kalimat yang lagi dijelaskan gitu ya. Artinya berikutnya berarti menjadi calon khobar anak. Tadi kan lagi cerita isim ana ya. Nah, isim ana itu isim yang nasab, maka dibaca buka'a. Berhubung tidak pakai tanwin, wa huwa mudhof. Maka dibaca Dawuda mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ketemu wawu. Wawunya atop, maka jadi panjang. Buka'a maktuf dari maktuf alaihnya lafad buka'a. Wa huwa mudhof. Ahli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-aradi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, baru ketemu fiil. Maka fiil ini adalah calon khobar anak. Berbentuk kalimat. Nah, begitu. Jadi cara membacanya seperti itu. Oke, siap. Ustadz Munawir Ngacir. Fiil mu'tal. Tapi kita nggak bahas itu ya Pak ya. Apa baik? Apa baik ini? Dawuda ghairu munsharifnya. Kenapa ya? Ya, karena dia tidak menerima tanwin ya. Kalau isim ghairu munsharif itu harus dihafal. Ya, karena tidak ada ketentuannya ya. Artinya tidak ada rumusnya. Yusuf itu ghairu munsharif. Adam juga ghairu munsharif ya. Oke, maka dibaca Dawuda mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Wawunya atop buka'a. Maktuf dari maktuf alaihnya lafaz sebelumnya. Wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca ahli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-aradi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka ini dibacanya calon khobar in ana ya gitu. Maka dibaca ya'dilu. Dibaca ya'dilu fi'il mudhari. Domirnya huwa. Kalau tidak ada isim yang rofa,
maka domir huwanya menjadi fa'il. Kebetulan fa'ilnya huwa ya, karena disesuaikan. Ya'dilu, fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, maka depannya dibaca maf'ul bih, buka'a. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Adama, tidak boleh adami, mudhof ilaih yang dicairkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, begitu. Nyambung kan? Nah, berarti kalau saya baca dari sini, nah, dari sini nih. Anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a Adama. Ini baru pokok kalimat. Baru pokok kalimat. Baru menjadi isim ana. Gitu. Ya, jadi isim ananya adalah berupa apa ini? Ya, isim ana yang dipanjangkan dengan wawu atop. Nah, itu. Yang dipanjangkan dengan wawu atop. Gitu ya. Nah, terus khobar anaknya adalah ya'dilu buka'a Adama. Tuh. Jadi masih menjadi pokok kalimat ya. Seandainya tuh. Berarti yang dibahas kalau kita baca ya, maksudnya kalau kita baca lau anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a Adama, ini belum sempurna kalimat karena belum ketemu jawab lau. Nah, begitu ya. Maka jawab launya adalah kalimat berikutnya. Nah, kebetulan di sini ada ma. Ya, ini ma-nya adalah huruf nafi. Gitu. Adalah. Nah, ini adalahnya fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hunya domir muttasil. Nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih. Jadi ma adalah, ini adalah kalimat. Nah, kalimatnya ini menjadi jawab lau. Nah, begitu ya. Kenapa di sini pakainya lau? Nah, berarti sedikit orang yang bisa. Tidak semua orang bisa, hanya sedikit orang yang bisa. Nah, makanya pakainya lau. Gitu ya. Nah, jadi jarang orang yang bisa di posisi ini. Gitu ya. Bahwasanya tangisan Nabi Dawud dan tangisan penduduk bumi adalah ya'dilu. Nah, ini karena dia jadi khobar ana. Adalah ya'dilu. Ya'dilu itu apa? Adil ya. Ya, berbanding gitu. Buka'a Adama. Berbanding dengan kesedihan atau tangisan Nabi Adam. Ma adalahu. Maka, nah itu jawab lau. Maka dia tidak sebanding dengannya. Nah gitu ya. Jadi begitu hebatnya Nabi Adam ketika menangisi dosanya. Padahal dosanya cuma satu ya. Apa itu? Memakan buah khuldi. Iya, melanggar. Tapi tangisannya itu. Ya, kita itu dosanya berkali-kali. Tapi nyaman. Bahkan ada yang berbuat dosa sambil tertawa. Nah ini. Oke, goresan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yai, maafkan saya telat Yai. Monggo. Goresan hati ya. Nah begitu. Jadi ma adalahu. Ya, niscaya dia tidak sebanding dengannya. Gitu. Kita paling susah ya kalau untuk menangisi dosa itu. Susah. Bisa nangis tuh ketika di hadapan Ka'bah. Itu bisa nangis. Oke, Mbak Yusna, Assalamualaikum. Izin nyimak Pak Yai. Monggo Mbak Yusna. Ini Mbak Yusna sudah berapa kali nih saya sapa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Pak Diki, Masya Allah ya Ustaz. Pak Denawi, Assalamualaikum Mbah Yai telat. Monggo Pak Denawi. Pak Ayi, betul Pak. Nah, Intan Naulia, betul Yai. Tenang-tenang saja, nggak merasa. Nah itu dia Mbak Intan. Ya, jadi kadang-kadang kita itu susah banget gitu ya.
Ustadz Zuheri nangisnya kalau ingat utang. Ya, gitu. Jadi kalau itu tadi ada masalah tuh bisa gitu, tapi kok sama dosa nggak bisa ya, kecuali di depan Ka'bah. Diulang lagi Ustadz, apa nih, dari mana nih? Mbak Ayu Musyrifah ada menangisi kesusahan ya, itu dia. Dia tidak ridho. Bu Wiwin nangisnya kalau tak punya uang. Tak gitu Bu Wiwin. Kalau nggak punya uang bisa nangis ya Bu ya. Kalau banyak uang malah belanja terus gitu. Pak Ramadan, selamat pagi Ustadz. Pak Hamid, tenang-tenang, air di laut Pak, yaitu iya, tenang-tenang air di laut. Lanjutannya apa nih Pak Hamid ya? Pak Abdul nangis karena kehilangan Yaita itu. Kayak lagu. Oke, dari lau diulang. Oke, Umu ya, saya ulang ya. Mana tadi? Nah ini. Jadi lau anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a adama ma adalahu. Ini kalimat namanya. Kalimat yang diawali dengan lau. Sedikit orang yang punya kemampuan. Ya. Dan dia sebagai makulul qauli dari kola. Begitu Umu. Ya. Makulul qauli dari kola. Ya. Jadi kola lau anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a adama ma adalahu. Ini adalah kalimat. Dan kalimatnya sebagai khobar anna. Kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam ila akhirihi, nah itu sebagai naibul fa'il dari ruwiyah. Begitu. Jadi satu kalimat ya. Kalau dibaca dari ruwiyah itu satu kalimat. Ruwiyah annahu ila akhirihi adalah satu kalimat yang isinya fi'il madi yang dimajhul dengan naibul fa'ilnya. Oke, Pak Zarkasi masih standby ya beliau. Ini masih bertengger nih bunga merahnya. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Ya. Bisa seperti orang yang bisa menangisi dosa. Nah, itu lihat Nabi Adam. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Pak Muhammad bisa nggak nangisi dosa Pak Muhammad? Kang Dendi bisa nggak Kang Dendi? Kang Dedi Rustandi. Ya, artinya Ustadz, oke siap. Artinya Cep Kiki, oke Cep Kiki, amin. Oke, Pak Diki, amin ya Allah. Khalid Fu, susah. Ya, belajar ya Khalid Fu ya, kita belajar bareng. Itu makanya kalau punya rezeki sering-sering ke Mekah. Mudah-mudahan bisa ini apa? Haji Muhammad nangis beras habis. Oh, kan ada Kang Haji. Ya, Masya Allah. Warna-warni sangat sulit guru, mohon bimbingannya guru. Nah itu. Kayak Sofwati nikmat banget kalau bisa menangisi dosa. Masya Allah. Pak Kuswati, tergantung hati Mbak Yai. Oh gitu Mbak Kus. Oke. Mr. DX, terus. Warna-warni, maaf saya yang ngabisin beras Pak Haji. Oke Pak Azari, dosa yang menangisi kami Ustaz. Dosa yang menangisi kami Ustaz. Oh gitu ya Pak Azari ya. Kitanya belum bisa nangisi dosa ya. Justru dosa yang menangisi kita ya. Kok tega-teganya gitu ya melakukan dosa gitu Pak Azari ya. Subhanallah. Itu. Makanya waktu, tempat, itu semuanya akan menjadi saksi. Pak Muhammad Sudi, tolong diulang i'rabnya. Oh iya, boleh. Oke. Pak Senja 9447. Walaupun aduh kelewat Pak Senja. Pak Haji Muhammad masih banyak Pak Azari. Tadi yang komentar warna-warni Pak Haji. Warna-warni tadi, maaf katanya. Haji Muhammad masih banyak, tenang aja Pak Zarkasi. Suatu ketika gitu. Suatu ketika kita datang lagi. Kalau
empangnya sudah panen gitu Pak Zarkasi ya. Setuju Pak Zarkasi? Pak Diwaluyo, hati saya kalau tersentuh kok gampang nangis. Kenapa ya? Nah itu. Tersentuh apa dulu nih? Pak Diwaluyo. Nah itu. Itu cirinya sudah lembut ya insya Allah. Tuh tetap Mimin. Saya dapat double berasnya nanti. Siap. Tuh Kang Haji kedengeran nggak? Nanti nunggu empang. Time is where. Oke. Apa nih Tem? Aduh, bacanya susah Tem. Kita lanjut. Siap guru, saya datang Sabtu mancing, Minggu ngaji. Wah, Masya Allah, datangnya Sabtu, Minggu mancing. Datang Sabtu mancing, Minggu ngaji. Siap. Enak gitu ya. Subhanallah. Pak Haji ini luar biasa tempat. Oh iya, siap Time Iswar. Oke, Pak Haji Mamat, siap. Bu Hajah Mimin, tuh kan. Masya Allah. Bukan, ya oke lanjut, siap. Mana tadi? Nah, awas ya, berikutnya nih luar biasa. Munadiakhira, masih munadiakhira. Tadi duduk manis. Oke, munadiakhira, semoga sehat selalu Bu Haji Hani ya. Pak Rey, jangan dipancing Pak Yai. Oh, apa, diambil aja ya, kasihan ya. Pak Romdon, Pak Ustadz, asli orang mana? Waduh, komennya di itu, di admin ya, insya Allah. Mbak Solihah, Bapak yang tersentuh mudah nangis tadi mewakili saya. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo tadi Mbak Solihah. Beliau kalau tersentuh sedikit suka menangis. Ya, kemarin ngobrol sama saya juga nangis. Pak Hadi Waluyo itu nggak tahu dia tersentuh apanya ya, beliau menangis juga. Ustadz Munawir, pamit dulu tuh kan, sudah mulai itu syuting dulu, Masya Allah, ini beliau luar biasa nih. Siap Pak Ustadz Munawir Ngacir, oke mudah-mudahan selalu ada keberkahan. Oke monggo Mr. DX ya. Teh Miswar susah nangisin dosa. Lihat film India mah gampang nangis, tak itu dia. Betul ya Teh Miswar ya, kalau ceritanya sedih ikut nangis ya. Masya Allah, luar biasa nih Teh Miswar nih. Ibaratnya itu loh, langsung menusuk. Jadi kalau lihat film itu bisa nangis. Kalau dosa tuh nggak bisa nangis ya, Masya Allah. Kata Pak Azhari, dosa lah yang menangisi kita. Nah itu, harusnya kita lah yang menangisi karena berbuat dosa. Oke, lanjut. Nah, Rawahu Ibnu Asakir ya. Asakiri. Nah, nanti dulu tadi ada yang minta diulang. Oke. Ruya fi'il madi majhul. Anaknya akhwatnya inahunya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam. Menangis rindu ingin segera ketemu Allah. Bagaimana ya? Nah, ini luar biasa ini. Tapi jangan pengen mati ya. Itu. Karena ketemu Allah itu melalui kematian. Gitu ya. Bahkan ada yang meninggal tidak bisa ketemu Allah. Gitu. Oke. Lanjut dulu ya. Komennya ada yang nggak kebaca ya, kelewat ya. Kolanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Annahu sallallahu alaihi wasallam kola. Ini naibul fa'il dari ruwiya. Cuman kola belum sempurna ketika belum ketemu makulul qauli. Maka depannya adalah makulul qauli. Lau, huruf syarat. Ya. Anna akhwatnya inna, buka'a isim ana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Dawuda mudhof ilaih yang dicerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Wa buka'a, wawunya atop, buka'a maktuf dari matuf alainya lafad buka'a sebelumnya wa huwa mudhof. Ahli mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Al-arodi mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Ya'dilu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa buka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Adama mudhof ilaih yang dicerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ya'dilu buka adama sebagai khobar anna.
begitu. Ya, khobar anna. Baru di sini. Jadi ini pokok kalimatnya itu kalimat anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a adama. Nah, sampai sini ya. Sampai sininya adalah yang dibicarakan. Seandainya itu kalau diartikan seandainya atau bahwasanya tangisan Nabi Daud dan tangisan penduduk bumi adalah ya'dilu buka'a adama. Adalah dia sebanding dengan nangisnya Nabi Adam, ma adalahu. Niscaya dia tidak akan menandinginya gitu. Jadi kalau dibanding dengan nangisnya Nabi Adam, tidak bisa menandinginya ya. Itu Adam kesalahannya satu loh ya. Gitu. Gimana kalau yang kesalahannya banyak seperti kita? Itu. Makanya tadi penduduk bumi nggak bakal bisa. Ya. Makanya ayo belajar menangis. Ya. Ada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau rumahnya lantai 2. Ya, seorang khalifah, tapi jangan dibayangkan lantai 2-nya seperti rumah kita. Lantai 2-nya itu beliau tidak seperti yang kita punya. Ya, ketika malam hari orang yang tidur di bawah, dia merasakan tetesan air mata yang turun dari lantai 2. Berarti bisa digambarkan bahwa lantai 2-nya bolong-bolong. Sehingga tetesan air matanya jatuh kepada orang yang tidur di bawahnya. Beliau menjadi raja, jadi khalifah, cukup 2 tahun. 2 tahun rakyatnya itu makmur. Dia tidak menambah, cukup 2 tahun memimpin rakyatnya menjadi makmur. Jadi kalau ada pemimpin yang berulang-ulang, ya, bahkan bertahun-tahun, itu tanda ketidakberhasilan. Ya, Umar bin Abdul Aziz cukup 2 tahun menjadi pemimpin dan sukses, rakyatnya makmur. Kenapa? Beliau malam harinya selalu bertahajud sambil meneteskan air matanya di lantai 2 rumahnya, dan dibuktikan dengan orang yang tidur di bawahnya selalu mendapatkan tetesan air matanya. Subhanallah ya. Luar biasa beliau. Cukup 2 tahun memimpin negara menjadi makmur. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita bisa seperti itu. Amin. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Kalau tarik ke sebuah rumah tangga pun begitu ya. Hebat. Kalau 2 tahun keluarga menjadi makmur. Gitu kan ya. Ya. Kadang-kadang kita udah 30 tahun gak makmur. Berarti ada yang salah. Kita kurang nangis di malam harinya. Itu. Gitu ya. Keluarga kita udah bertahun-tahun gak makmur. Berarti pemimpinnya ini salah. Iya kan? Kitanya sebagai suami ini yang bermasalah. Gitu. Waduh. Aduh, apalagi baru nikah langsung cerai. Subhanallah. Itu. Ya, begitu ya. Nah, begitulah. Jadi, ketika seseorang bisa menangis di malam hari karena tahajud, insya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing gitu kan ya. Nah, itu. Jadi, ketika kita menjadi pemimpin, pengen sukses, kalau Umar bin Abdul Aziz cukup 2 tahun ya. Langsung rakyatnya makmur. Nah, kitalah dalam rumah tangga ya. Mudah-mudahan jangan sampai lama gitu kan ya. Keluarga kita bisa makmur. Anak kitanya malamnya sering menangis. Ya, malamnya menangisnya nggak tahu nangisin apa kita itu. Ya, mudah-mudahan ya. Oke Bu Mai, kalau ingat dari banyak dosa, rasa takut saya mohon pada Allah nggak bisa nangis. Tak gitu dia.
Oke, Ray. Amin. Allahumma amin. Oke, Pak Diki, Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab, pemimpin luar biasa. Betul itu, Pak Diki ya. Jadi beliau memimpinya itu dengan hati dan badannya. Gitu. Ada orang memimpin dengan badannya saja, nggak pakai hati. Nah, beliau itu dua-duanya. Pemimpin lahir dan batin seperti Sayyidina Ali, seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kenal sama rakyatnya, begitu kenal sama yang dipimpinnya. Ya, kenal yang dimaksud adalah tahu betul apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Itu namanya kenal. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Indra Baih, nangis mau pipis Yai. Masya Allah, ini mah bayi. Indra Baih mah bayi dong, nangis mau pipis. Oke, Ray, Umar bin Abdul Aziz sama nggak seperti, waduh. Oke, kita lanjut. Masya Allah, ini tapi waktunya nih sudah mulai menipis. Lanjut nggak nih? Ini luar biasa nih berikutnya ini. Mana lanjutannya? Nah, ya kita lanjut ya. Kita baca ulang boleh? Qala, mana? Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lau anna buka'a Dawuda wa buka'a ahlil ardi ya'dilu buka'a adama ma adalahu rawahu Ibnu Asakir ya. Kemudian wa iradatuhu. Nah, ini wawunya masih atop ya. Nah, ini berarti yang ketujuh ya. Tadi yang kelima dan keenam ini matanya, kedua matanya selalu malu. Dan kedua matanya selalu menangis. Itu berarti 5 dan 6. Nah, maka ini berarti ketujuh. Ketujuh ya. Oke, ketujuh. Yang ketujuh, wa irodatuhu. Nah, irodatu ini maktuf. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Hu-nya itu ay al-arifi. Begitu ya. Jadi irodatuhu ay al-arifi. Nah, kehendaknya, maksudnya adalah kehendak orang yang kenal Allah. Nah, begitu. Ma'at ya. Ma'a ini dzaraf. Kata setelah dzaraf mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi ma'at tarki dibacanya. Ma'at dzaraf, kata setelah dzaraf mudhof ilaih. Ma'at tarki waridho. Nah, itu. Jadi kehendak ya. Nah, saya ulang lagi dari sini. Nah, ini wa iradatuhu, dan kehendaknya, kehendak yang dimaksud adalah keinginan, boleh ya, keinginannya orang yang mengenal Allah itu. Makanya di sini dalam tafsirnya al-arifi. Kenapa dibaca al-arifi? Membadalkan lafadz hu ya. Jadi kehendaknya, maksudnya kehendak orang yang mengenal Allah itu selalu at-tarki, meninggalkan, waridho, dan ridho. Apa yang dimaksud selalu meninggalkan dan selalu ridho, selalu menerima? Nah, ini ai. Nah, ini tafsirnya. Ma'at tarki irodati nafsihi. Oh, subhanallah ini. Ini yang luar biasa ini. Ayo kita konsentrasi ya. Tulisannya jelas enggak nih? Saya gedein dikit ya. Nah, ini. Mudah-mudahan kita sudah posisi ini ya. Jadi, ciri yang keenam dan yang ketujuh orang yang mengenal Allah itu. Ketujuh ke delapan ya. Ketujuh ke delapan. Ciri orang yang mengenal Allah itu adalah kehendaknya, itu. Keinginannya, boleh begitu. Keinginan, kehendak orang yang mengenal Allah itu ma'at tarki, selalu meninggalkan. Waridho, dan selalu ridho. Apa yang dimaksud? Ai ma'at tarki irodati nafsihi. Selalu meninggalkan kehendak dirinya. Subhanallah. Selalu meninggalkan keinginan dirinya. Wa ma'ar ridho,
li iradatihi ta'ala li nafsil arifi, subhanallah. Gitu. Wa ma'ar ridho, dan selalu ridho, selalu menerima li iradatihi, terhadap kehendaknya, nyanya siapa? Ta'ala, subhanallah, li nafsil arifi, karena diri mengenalnya. Nah, begitu. Jadi orang yang mengenal Allah, ciri yang ke-7 dan ke-8 itu, dia selalu meninggalkan keinginan dirinya dan selalu ridho dengan keinginan Tuhannya. Nah, begitulah gampangnya ya. Dia selalu meninggalkan keinginan dirinya dan selalu ridho dengan keinginan Allah Ta'ala. Keinginan dirinya sehat, tapi keinginan Allah sakit. Dia ridho. Dia meninggalkan keinginannya. Keinginannya tidur, tapi dia ridho untuk bangun. Itu. Keinginan kita tidak memberi, tetapi dia ridho menjadi memberi. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tuh. Jadi dia meninggalkan keinginan dirinya dan dia ridho mengikuti keinginan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini yang luar biasa ya. Dan ternyata inilah ciri orang yang mengenal Allah. Keinginan dirinya itu hari ini jalan-jalan. Begitu kan? Tapi dia ridho waktunya untuk mengaji dulu. Nah itu. Ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah, insya Allah. Subhanallah. Ya. Ya Allah, kira-kira bisa enggak kita ini? Ya. Coba lihat. Ternyata fal'arifu. Nah, ini. Munadia masih ada enggak nih Munadia? Ray, Masya Allah. Al-Karim, amin ya Rob, Masya Allah. Umu Ihsan, terima kasih. Oke. Oke, Munadia Khira masih ada. Mbak Justina juga masih, alhamdulillah ya. Oke, superhero. Oke, terima kasih. Hijrahku, kitabnya Nasoihul Ibad. Samikudo, Pak Sam ini. Pak Samikudo ini Pak Sam, alhamdulillah. Gimana Pak Sam, sehat? Pak Bahrudin Rina, oke Pak Bahrudin, oke. Temismer, kami merasakan yang dirasakan dari getar hati Ustadz. Subhanallah. Bu Maimunah, bisa diulang yang ketiga Pak Yai. Yang ketiga. Yang ketiga, yang mana yang ketiga? Mundur lagi dong. Lihat di YouTube-nya ya. Kalau yang ketiga lihat di YouTube. Atau boleh nanti saya bacain ulang ya dari pertama kalau udah selesai. Ray. Nama anak Akhwal Hermawan Hafid dari Bandung. Oh iya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Akhwal Hermawan. Oke. Oke. Abi Samil, Masya Allah kita harus ridho ya. Jatra, tangisan Nabi Daud. Ada kisahnya nggak Pak Yai? Waduh. Saya harus buka-buka lagi nih Pak. Lupa saya ya. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke. Jadi ternyata ini keterangan berikutnya nih. Fal'arifu, ini fa-nya berarti istiqna. Kalimat baru lagi. Gitu ya. Kalimat baru lagi, maka al-arifu utawi wong kang makrifah. Nah, begitu berarti wawonnya al-arifunya adalah mubtada. Ya. Al-arifu, orang yang mengenal Allah itu ternyata muradun. Ini muradun. Muradun itu artinya dikehendaki. La, nah ini nih, awas, harus tegas. La muridun, bukan menghendaki. Tuh, ini yang berat ini. Jadi ternyata orang yang mengenal Allah itu orang yang dikehendaki, bukan yang menghendaki. Gitu. Jadi orang yang
terpilih oleh Allah. Nah, begitu. Terus bagaimana caranya agar bisa menjadi terpilih? Nah, itu pertanyaan. Ya. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Masih ingat itu? Dulu waktu kita muda. Cinta itu anugerah. Orang bilang jelek, kenapa kau cintai dia? Nah, itulah anugerah. Sama dengan begitu. Ternyata mengenal Allah pun muradun. Dikehendaki. Berarti sebuah anugerah. Bagaimana cara memperolehnya? Jadilah kita orang yang berprestasi. Agar dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mengenal Allah. Gitu. Dan kehendak Allah itu tidak mendadak. Sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Jadi jangan kita dijadikan alasan, kalau Allah tidak menghendaki gimana? Enggak gitu kalimatnya. Kita masuk wilayah orang-orang yang dikehendaki. Ya, disitulah kita diberi akal oleh Allah. Makanya, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab. Hanya orang yang berakal lah yang mampu memahami Al-Quran. Itu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang dikehendaki, masuklah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nanti dikehendaki. Seperti kata Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Nah itu. Ikuti aku itu berarti masuk ke wilayah yang Allah kehendaki. Niscaya Allah cintai kalian. Yuhibbukumullah. Quran itu ya. Itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baru yuhibbukumullah. Jadi disitulah wilayah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dicintai. Berarti dikehendaki. Nah, orang yang mengenal Allah itu dikehendaki. Jadi kita masuk wilayah orang-orang yang dikehendaki. Gitu. Makanya mengenal Allah ada cirinya kan tadi. Ada 8. Nah, itu tadi ditanyakan oleh siapa tadi? Yang ketiga ya. Nah, coba kita rinci lagi dari awal. Nah, mana tuh? Nah, ini. Alamatul arifina samaniyatu asya. Tanda-tanda orang yang arif, tanda-tanda orang yang mengenal Allah itu 8. Ya, sepasang-sepasang ya. Qalbuhu, ini hatinya. 1, dia takut. Selalu takut. 2, selalu mengharap. Tuh gitu Pak. Bu, 1 dan 2 ya. Jadi selalu takut, selalu berharap. Gitu. Terus yang ketiga, nah berarti mana yang ketiganya? Walisanuhu, mana lisanuhu? Nah ini yang ketiga. Walisanuhu ma'al hamdi wassanai. Ini yang keempat. Ini ketiga, lisannya selalu memuji Allah. Lisannya selalu menyanjung Allah. Ini yang ketiga dan keempat. Baru kelima dan keenam, kedua matanya selalu malu. Kedua matanya selalu menangis. Nah, 5 sama 6. Nah, baru yang terakhir, 7 dan 8-nya adalah selalu meninggalkan dan selalu menerima. Selalu meninggalkan dan selalu ridho. Nah, gitu. Ya. Oke, selesai itu. Nah, baru keterangannya apa yang dimaksud meninggal di sini. Ma'at tarki irodati nafsihi. Selalu meninggalkan kehendak dirinya. Selalu meninggalkan keinginan dirinya. Wa ma'ar ridho li irodatihi ta'ala li nafsil arifi. Jadi selalu meninggalkan keinginan dirinya dan selalu menerima, selalu ridho dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, itu. Dan ini berat juga, ya kan? Kalau kita betul-betul tidak dikehendaki oleh Allah, tidak terjadi. Nah, makanya masuk wilayah-wilayah yang Allah kehendaki. Ya, gitu ya. Bisa dipahami kan?
Nah, insya Allah cukup hari ini. Insya Allah kita lanjut berikutnya ya. Ini dikit lagi, tapi ini panjang ini. Kalau saya jelaskan terpaksa kurang nyaman ya. Insya Allah ini saldo buat pekan depan. Gitu kan? Jadi saldonya nggak habis, nggak boleh kan? Oke, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Jadi sekarang kita belajar untuk meninggalkan ini ma'atarki irodati nafsi. Pengennya kita tidak memberi itu, dan kita mampu meninggalkan keinginan dirinya. Ma'arido li irodatihi ta'ala. Ini ciri orang yang sudah mengenal Allah. Ya, selalu ridho dengan kehendak Allah. Jadi yang diikuti kemauan Allah, jangan mengikuti kemauan dirinya. Ya kan? Keinginan kita tidak memberi, tapi Allah perintahkan untuk memberi. Bagaimana? Gitu kan? Itulah ciri orang yang mengenal Allah. Ya, kita memberi takut kehabisan. Tapi ingat, orang yang mengenal Allah, dia selalu ridho dengan kehendak Allah. Akhirnya dia memberi. Nah itu, bisa dipahami kan? Nah, jangan menahan pemberian. Seseorang yang minta-minta kepada diri kita, dia adalah hadiah dari Allah. Nah itu, ketika kita bisa menunaikannya, berarti kita mampu meninggalkan keinginan dirinya. Dan dia ridho dengan keinginan Tuhannya. Tuh, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa. Oke, Umu Ihsan, rela diatur sama Allah. bahasa kita rela diatur oleh Allah. Ya, jangan pakai sama. Rela diatur oleh Allah. Itulah. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke.